Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik semuanya. Semoga masih semangat. Ya, kali ini kita akan membahas materi 5.8, kelanjutan dari materi representasi pada 5.7. Kali ini kita akan mengaitkan dengan perubahan basis. Ya, jadi sebagai keywordnya nanti adalah perubahan basis, kemudian matrik transformasi linier, dan matrik transformasi terhadap dua basis berbeda. Misalkan sekarang kita untuk ruang vektor Rn memiliki dua basis ini, B dan B aksen. Ya, B-nya ini beranggotakan vektor-vektor U1, U2 dan seterusnya hingga UN. Kemudian B aksennya ini beranggotakan vektor-vektor U1 aksen, U2 aksen dan seterusnya sampai UN aksen. Untuk sebarang vektor V itu kemudian menurut 5 titik penjelasan di 5.6 itu kita akan punya koordinat vektor V terhadap B dan vektor koordinat V terhadap B aksen. Nah, kita akan melihat hubungan dari dua vektor koordinat ini, ya. Akan kita tunjukkan bahwa kita bisa menemukan matriks A sehingga vektor koordinat V terhadap basis B aksen ini sama dengan A dikali vektor koordinat V terhadap basis B. Nah, bagaimana mendapatkan A ini? Ya. Nah, dari ini, dua basis ini ya, karena masing-masing basis untuk setiap elemen di B aksen, UI aksen untuk semua I dari 1 sampai N ini, pasti akan bisa kita nyatakan sebagai ini, kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di B. Ya, jadi artinya kita pasti bisa menemukan skalar-skalar ini di R sehingga UI aksen itu sama dengan K1 KI1 UI U1 plus KI2 U2 plus dan seterusnya KI NUN untuk semua I. Ya, dengan demikian UI aksen koordinat vektornya terhadap B itu adalah KI1, KI2 dan seterusnya KIN. Nah, sekarang misalkan ya, kita punya vektor beta V sebarang tadi dari Rn, itu koordinat vektor terhadap B aksennya adalah ini. Artinya ini ya, artinya V itu adalah kombinasi linear beta 1 U1 aksen dan seterusnya beta NUN aksen. Maka kita akan punya V ini berarti sama dengan beta 1 ya, U1 aksennya kita substitusi dengan ini ya, untuk I sama dengan 1. Nih, kemudian dan seterusnya kita kerjakan sampai BN UN aksen. UN aksennya tadi disubstitusi dengan ini. Nah, ini berarti dengan demikian kita akan punya ini sama dengan ini jumlahan beta 1K11 plus beta 2K21 dan seterusnya sampai beta NKN1 U1 plus dan seterusnya sampai beta 1K1N plus beta 2K2N plus dan seterusnya BNKNN UN. Ya, dan ini ya artinya berarti kita punya koordinat vektor V terhadap B itu sama dengan ini ya, beta 1K11 plus dan seterusnya BNKN1 yang pada baris keduanya adalah B1K12 plus beta 2K22 dan seterusnya BNKN2 dan seterusnya sampai pada baris ke N-nya kita punya ini. Dan ini kita bisa ubah menjadi berbentuk ini, kombinasi linear dari ini ya, beta 1 dengan apa ini, K11, K12 dan seterusnya K1N plus beta 2 kali K21 dan seterusnya ini. Dan ini tidak lain adalah perkalian matrik ini ya, K11, K21, KN1 dan seterusnya sampai K1N, K2N, KNN kali vektor beta 1, beta 2, beta N. Dan ini tidak lain adalah yang ini, kolom pertamanya ini adalah U1 aksen, koordinat vektor U1 aksen terhadap basis B. Kolom keduanya tidak lain adalah vektor koordinat U2 aksen terhadap basis B. Ini kelebihan kurung siku di sini. Kemudian dan seterusnya sampai di sini ini adalah kolom vektor koordinat UN aksen terhadap basis B. Yang ini tadi adalah vektor koordinat
V terhadap B aksen. Nih. Ya, jadi di sini kita punya koordinat V terhadap B ini sama dengan ini ya, matriks yang kolom-kolomnya itu adalah vektor koordinat basis-basis dari B aksen terhadap basis B. Ya, dikali vektor koordinat V terhadap B aksen. Nah, matriks ini selanjutnya disebut sebagai matriks perubahan basis dari B aksen ke B dan dinotasikan dengan MB aksen B. Ya, nah dengan demikian ya, ini vektor V terhadap basis B, koordinat vektor V terhadap basis B itu sama dengan MB aksen B kali vektor koordinat V terhadap basis B aksen dengan MB aksen B-nya ini adalah ini. Nah, secara sama nanti akan kita dapatkan koordinat vektor V terhadap B aksen itu sama dengan MB B aksen kali vektor koordinat V terhadap B aksen dengan MB B aksennya itu adalah ini. Ya, U1 B aksen, U2 koordinat vektor U1 terhadap B aksen, koordinat vektor U2 terhadap B aksen, dan seterusnya. Ya, dengan demikian kita punya teorema berikut ini. Ya, jadi kalau kita punya ruang vektor Rn dan B aksen itu adalah basis-basis untuk Rn, maka untuk sebarang vektor V ini berlaku nih ya, koordinat vektor V terhadap B aksen itu akan sama dengan MB B aksen kali koordinat vektor V terhadap B dengan MB B aksennya itu adalah ini koordinat vektor-vektor elemen-elemen dari basis B terhadap B aksen ya. Di sini untuk kolom pertamanya ya berarti U1, dalam hal ini U1 diambil koordinatnya terhadap B aksen, kemudian U2 terhadap B aksen, dan seterusnya sampai ini ya, basis terakhir di B ini diambil koordinat vektornya terhadap B aksen. Sebagai contoh ini ya, misalkan kita punya ruang vektor R3 dengan basis-basisnya adalah B dan B aksen seperti ini, 1, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, 0, 0, 1, kemudian B aksennya adalah 2, 0, 0, U 0, 1, 1, dan 0, 0, 1. Ya, maka matriks perubahan dari basis B ke B aksen yaitu MB B aksen itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. Jadi kita mencari lebih dulu koordinat vektor UI ya terhadap basis B aksen. Ya, jadi yang dicari koordinatnya adalah vektor-vektor yang ada di indeks pertama yaitu B di sini terhadap basis di ini indeks keduanya yaitu B aksen. Ya. Nah, untuk I sama dengan 1, kita punya ini U1 yang tidak lain adalah ini ya, 1, 1, 0. Ini bisa kita nyatakan sebagai setengah kali 2, 0, 0 plus minus 1 kali 0 minus 1, 1 plus 1 kali 0, 0, 1. Ya, dengan demikian di sini kita punya koordinat vektor U1 terhadap B aksen itu adalah setengah minus 1, 1. Kemudian U2 ini bisa kita nyatakan menjadi ini 0 kali 2, 0, 0 plus minus 1 kali 0 minus 1, 1 plus 2 kali 0, 0, 1, dan seterusnya U3 nya ini ya, sehingga kita punya tadi yang U1 ini, yang U2 terhadap koordinat vektornya terhadap B aksen itu adalah 0, minus 1, 2, dan koordinat vektor U3 terhadap B aksen itu adalah 0, 0, 1 nih. Dengan demikian matriks MBB aksennya tadi dibentuk oleh ini ya, vektor-vektor koordinat basis dari B terhadap B aksen, berarti ini kolom pertamanya adalah setengah minus 1, 1, kolom keduanya adalah 0 minus 1, 2, kemudian kolom ketiganya 0, 0, 1 ya. Nah, kemudian lebih lanjut adik-adik, kalau sekarang kita punya 3 basis untuk ruang vektor Rn ya, katakanlah B aksen, M, kemudian B double aksen, maka kita akan punya hubungan ini. Matriks perubahan basis dari B
ke B aksen itu tidak lain adalah hasil kali matriks perubahan basis dari B aksen ke B double aksen kali dari matriks perubahan basis dari B ke B aksen. Ya, jadi ini membacanya perubahan basisnya adalah ini yang depan ini adalah dari B ke B aksen, kemudian di sini dilanjutkan dari B aksen ke B double aksen sehingga kita punya ini. Ya, bagaimana membuktikannya? Jadi perhatikan bahwa ini untuk sebarang vektor V yang berada di Rn kita akan punya ini. Vektor koordinat V terhadap B aksen itu tadi akan sama dengan apa? M kali akan sama dengan matriks perubahan dari B ke B aksen kali vektor koordinat V terhadap B. Ya, kemudian vektor koordinat V terhadap B double aksen itu tidak lain adalah matriks perubahan basis dari B aksen ke B double aksen kali vektor koordinat V terhadap B aksen. Nah, dengan demikian ini kita akan punya yang ini ya, yang tidak lain adalah sama dengan ini kita bisa substitusikan sekarang. Ya, yang ini vektor koordinat V terhadap B aksennya kita gantikan dengan MBB aksen VB ini ya. Dengan demikian kita punya ini dan secara implisit di sini kita telah mendapatkan ini. Ya, jadi MB aksen B double aksen MBB aksen ini sama dengan MBB aksen. Ya, jadi ini membawa dari B vektor koordinat B ke B aksen. Nah, kemudian ya, adik-adik, sekarang misalkan kita punya ini ya, transformasi linear dari Rn ke Rm ya, kemudian kita punya untuk Rn ini basis B, kemudian untuk Rm ini basis C ya, dengan B dan C nya ini anggota-anggotanya seperti ini ya. Ini sudah kita urutkan ya. Nah, untuk setiap J dari 1, 2 sampai N ya, kita pasti bisa menemukan skalar-skalar beta IJ sehingga ini ya, T dikenakan pada UJ ini basis-basis dari B ini sama dengan beta 1 JW1 plus beta 2 JW2 dan seterusnya beta MJWM. Ya, ini jadi artinya elemen-elemen di basis B oleh T ini dibawa ke ini ya. Nah, dengan demikian untuk setiap J ini tadi ya, vektor koordinat TUJ terhadap basis C di Rm itu adalah ini beta 1J, beta 2J, beta MJ ya, dengan untuk suatu skalar-skalar beta IJ ini. Nah, sekarang kalau tadi TUJ terhadap basis C ini kita susun dalam suatu matriks gitu ya, kita akan dapatkan matriks ini, katakanlah namanya T terhadap basis BC ini, matriks transformasi linear T ini dikurung siku kemudian diberi indeks BC sebagai berikut. Ini didefinisikan ya, kita tata tadi koordinat-koordinat dari koordinat vektor dari TUJ terhadap C ya ini. Nah, sekarang ambil sebarang vektor V yang berada di Rn. Ya, kita pasti bisa menemukan alfa 1, alfa 2, alfa n dengan V-nya ini ya sebagai kombinasi linear ini alfa 1 U1 plus alfa 2 U2 plus dan seterusnya alfa n UN. Sehingga kita bisa ambil koordinat vektor V terhadap basis B yaitu ini alfa 1, alfa 2, alfa n. Nah, kemudian lebih lanjut ya, T dikenakan pada V itu artinya berarti akan sama dengan T dikenakan pada kombinasi linear ini. Ya, tetapi karena T transformasi linear ini akan sama dengan alfa 1 TU1 plus alfa 2 TU2 dan seterusnya alfa n TUN. Dan ini ya, TU1-nya, TU2 dan seterusnya TUN-nya tadi bisa kita substitusi dengan yang kita punya di awal ini. Ya, jadi kita punya ini.
Kemudian di sini ini kita bisa kelompokkan di sini ya. Koefisien untuk W1 itu kita bisa nyatakan sebagai ini, alfa 1 beta 1 1 plus dan seterusnya alfa n beta in, kemudian dan seterusnya sampai di sini koefisien untuk Wm itu adalah alfa 1 Bm1 plus dan seterusnya sampai alfa n beta Mn. Ini. Jadi vektor koordinat TV terhadap C itu bisa kita nyatakan seperti ini, dan ini tidak lain adalah ini ya, ini alfa 1 kali vektor kolom beta 1 dan seterusnya beta M1 plus alfa 2 kali vektor kolom beta I1 2 dan seterusnya sampai beta M2 dan seterusnya sampai alfa n ini. Dan ini tidak lain adalah perkalian matriks yang di kiri ini dengan vektor alfa 1 alfa 2 alfa n. Nih. Ya. Nah, yang ini tadi, yang kiri ini tidak lain adalah itu tadi vektor kurung siku T BC. Ya, kemudian yang kanan ini adalah vektor koordinat V terhadap basis B. Nih. Ya, jadi dengan demikian kita punya nih. Sehingga hal ini bisa kita nyatakan dalam teorema ini. Ya. Nah, matriks TBC ini kemudian kita sebut sebagai matriks transformasi linear T terhadap basis-basis B dan C. Nih. Ya, sebagai contoh, ini misalkan kita punya ruang vektor R3 dan R4 dengan basisnya adalah ini B, ya, U1, U2, U3 dengan U1-nya seperti ini, 110, U2-nya 011, kemudian U3-nya 001. Kemudian untuk R4 kita punya basis C, ya, yang beranggotakan U1 aksen, U2 aksen, U3 aksen, U4 aksen dengan U1 aksennya adalah vektor ini, U2 aksennya ini, U3 aksennya ini, dan U4 aksennya ini. Kemudian misalkan kita punya transformasi linear T, nih, yang membawa vektor-vektor di R3 ke vektor di R4 dengan definisi seperti ini. Ya. Nah, matriks transformasi T terhadap basis B dan C ini dapat kita tentukan dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mencari tadi vektor koordinat TUI terhadap C untuk semua I dari 1 sampai 3. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk I sama dengan 1, kita akan punya ini. TU1 yaitu T vektor dikenakan pada vektor 110 itu berarti akan sama dengan 3 minus 2, 2 minus 5. Dan ini kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear ini. Ini adalah vektor-vektor yang ada di C. Ya, dengan demikian kita akan punya ini ya, vektor koordinat TU1 terhadap C adalah ini. Kemudian T dikenakan pada U2 ini, yaitu T dikenakan pada vektor 110 itu akan sama dengan ini 1 minus 3 2 1, dan ini tidak lain adalah kombinasi linear ini, yaitu apa ini setengah U1 aksen plus 3 U2 aksen plus minus 1 kali U3 aksen plus 0 U4 aksen. Ya, sehingga dari sini vektor koordinat TU2 terhadap C itu tidak lain adalah ini setengah 3 minus 1 0. Jadi kita punya yang ini. Dan selanjutnya kita kerjakan untuk yang U3. Ini mestinya U3. TU3 itu sama dengan T dikenakan pada vektor 110 dan ini tidak lain adalah 0011, dan ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear yang ini, dan tidak lain ini adalah 0 kali U1 aksen plus 0 kali U2 aksen plus 1 kali U3 aksen plus 1 U4 aksen. Jadi kalau demikian vektor koordinat TU3 ini terhadap basis C itu adalah 0011. Ya, jadi kita punya ini 0011. Ya, dengan demikian kita mendapatkan matriks transformasi linear terhadap basis B dan C itu adalah matriks ini.
Nah, sekarang adik-adik sebagai akibat dari dua teorema di depan tadi, ini kalau di handout adalah teorema 581 dan teorema 584, kita punya teorema berikut ini. Sekarang misalkan ruang-ruang vektor Rn dan Rm itu masing-masing punya dua basis yang berbeda. Katakanlah dalam hal ini untuk Rn-nya kita punya B dan B aksen, kemudian untuk Rm-nya kita punya C dan C aksen. Nah, untuk sebarang transformasi linear T dari Rn ke Rm dan sebarang vektor V yang berada di Rn, kita akan punya ini. Ya, matrik perubahan basis dari C ke C aksen dikali matrik transformasi linear dari B terhadap basis B dan C dikali vektor koordinat V dikali terhadap basis B, ini akan sama dengan ini. Matrik transformasi linear terhadap basis B aksen C aksen kali matrik perubahan basis ya dari B ke B aksen dikali vektor koordinat V terhadap B. Nah, bagaimana membuktikannya? Itu kita ambil sebarang vektor V yang berada di Rn, maka berdasarkan dua teorema di depan kita punya ini. Vektor koordinat TV terhadap C aksen itu tidak lain adalah matrik perubahan MCC aksen ini, matrik perubahan basis MCC aksen kali vektor koordinat TV terhadap C. Kemudian yang ini sendiri itu adalah ya, koordinat vektor TV terhadap C itu adalah matrik transformasi linear T terhadap basis B dan C dikali vektor koordinat V terhadap B. Nah, dari dua ini kemudian kita punya ini ya, koordinat vektor TV terhadap C aksen, tidak lain yang ini, itu menjadi bisa kita tuliskan seperti ini. MCC aksen kali ini matrik transformasi linear T terhadap basis B dan C dikali vektor koordinat V terhadap B. Nah, di sisi lain berdasarkan dua teorema di depan tadi kita juga punya ini koordinat vektor TV terhadap C aksen itu sama dengan matrik transformasi linear T terhadap basis B aksen C aksen kali vektor koordinat V terhadap basis B aksen. Dan vektor koordinat V terhadap B aksen ini sama dengan matrik perubahan basis MBB aksen kali vektor koordinat V terhadap basis B. Dengan demikian kita kemudian mendapatkan ini ya, yang ini tadi sama dengan ini, yang ini tadi kita substitusi dengan yang ini tadi kita substitusi dengan ini, kita punya ini ya. Dengan demikian tadi kita punya ya vektor koordinat TV terhadap C aksen itu adalah yang ini, dan ternyata dia sama dengan ini. Dengan demikian kita jadi punya kesamaan yang terakhir ini ya, dan berarti teoremanya sudah terbukti. Nah, demikian adik-adik, silahkan seperti biasa ini ada latihan soal, nanti silahkan adik-adik kerjakan, dan silahkan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui email atau melalui tutorial ya, saat tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.